Mudah-mudahan kita semua tergolong ke dalam umat baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kalau kita cinta dengan zuriyah daripada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kanjeng Gusti Sunungunang di Gunung Jati Cirebon, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Para alim ulama, para sepuh, para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, adani Allah wa iyyakum. Perkenankan pada kesempatan malam hari ini yang merupakan malam yang dinantikan oleh masyarakat Cirebon berkaitan dengan pelurusan sejarah, penjelasan sejarah Peteng Cirebon. Oleh karenanya masyarakat Cirebon ingin dan berharap serta menanti dari kesemua apa yang diharapkan oleh kita semua. Selanjutnya marilah kita bersama membuka acara pada kesempatan malam hari ini, membedah sejarah babat tanah benda kerep, sekaligus juga membedah sejarah babat tanah Cibogo. Kita mulai dengan bersama membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selanjutnya, sebelum sampai kita bersama mengikuti acara pokok yang tadi disampaikan berkaitan dengan pembacaan bedah sejarah babat tanah benda kerep dan bedah sejarah babat tanah Cibogo, barangkali perlu disampaikan landasan kami menyelenggarakan acara pertemuan di kesempatan malam hari ini. Yang pertama adalah Al-Quran surat Hud ayat 120 yang di sana jelas menyatakan sejarah itu bagian daripada Islam, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul ma nuthabbitu fu'adak ila akhiri. Ingkang artie kabeh sejarah para rasul sedurunge ana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingsun ceritakan ning sira ingkang sejarah mau supaya kanggo menguatkan ati sira masing-masing. Selanjutnya salah satu sabda dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang wonten dumateng hadis riwayat Imam At-Tabrani, al-ma'math ahlu bait fikum kama salis safina min rabbi hada jawa min takhluq anha gharaqut. Ingkang artine setuhune perumpamaan ahlul bait isun zuriyah ingsun keturunan langsung kaya dene perahu Nabi Nuh, sing sopone wong kang melu numpak perahu mau manut karo zuriyah dalam kebaikan maka bakal selamat uripe. Lan sing sopo wong beli kelem numpak perahu mau maka bakal kerem, artinya uripe beli bakal selamat. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Selanjutnya berkaitan dengan nukil dari riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Badar dan Jami'us Shaghir, di sana diterangkan syafa'atilu li ummati man ahabba ahlul bait, golongan umat kang oli syafaat ingsun dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu wong kang cinta maring zuriyah ingsun. Selanjutnya
Wanukila di dalam kitab surat At-Taufik dinyatakan man abghadu ahlul bait hurrimat syafaati, sing sapa wong kang senit maring zuriyah ingsun keturunan langsung maka haram oleh syafaat isun. Dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang melandasi daripada inisiasi pertemuan yang diselenggarakan malam hari ini. Selanjutnya tentunya ada harapan, keinginan yang hendak diraih dari penyelenggaraan pertemuan malam hari ini. Yang pertama hendak memberikan advokasi, memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan terhadap keseluruhan masyarakat kota Cirebon berkaitan dengan sejarah Cirebon dari versi, bukan dari versi Cirebon Petang, tapi dari versi Cirebon Padang, ya tak? Kemudian yang kedua, kita semua berharap dari adanya pertemuan ini ingin menjadikan kota Cirebon ini betul-betul menjadi kota wali sebagaimana visi dan misi yang diemban oleh Sunan Gunung Jati Cirebon. Allahumma yarhamhu. Kemudian yang ketiga, juga kami ingin menyampaikan kepada keseluruhan masyarakat Cirebon berkaitan dengan inisiasi daripada kami para yai yang ada di Bedakrep, juga para yai yang ada di Cibogo, semua akan dikupas tuntas berkaitan dengan nasab zuriyah baginda Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati Cirebon ingkang pundi wau sampun disampaikan bahwa Mbah Soleh niku termasuk zuriyah keturunan ingkang 15 langsung kepada Sultan Al-Mahmud As-Sayyidi Syekh Syarif Hidayatullah. Dan selanjutnya kesinikan itu jelas adalah keturunan langsung daripada Syekhuna Sultan Al-Mahmud As-Sayyidi Syekh Syarif Hidayatullah. Biar mereka semua tahu siapa sesungguhnya pewaris yang sebenarnya berkaitan dengan estafet kelanjutan kesultanan yang sekarang yang ada di Sultan Keraton Kasepuhan. Selanjutnya yang terakhir, sudah barang tentu karena ini adalah sesuatu hak, sesuatu yang perlu dibuka, sesuatu yang perlu disampaikan. Dan setelah kita tahu, maka penobatan daripada Sultan Cirebon yang sekarang ini kami secara langsung dan tegas tidak bisa menerima dan menolak daripada penobatan Bapak Lukman bin Bapak Arif Nata Diningrat bin Maulana Nata Diningrat bin siapa lagi? Bin Alexander binnya siapa itu? Senok Horgonyo. Senok Horgonyo. Senok itu salah satu orientalis yang merusak daripada tatanan ajaran Islam yang ada di bumi pertiwi yang kita cintai. Ini yang perlu diketahui oleh kita semua. Inilah yang menjadi landasan dari keinginan harapan dari kita semua. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya mari kita bersama mendengarkan langsung berkaitan dengan bedah sejarah babat tanah Bedakrep dan bedah sejarah babat tanah Cibogo yang terdiri daripada dua sesi. Pertama adalah pembacaan nasab Bedakrep sampai dengan kepada Mbah Sinuhun Sultan Al-Mahmud As-Sayyidi Syekh Syarif Hidayatullah yang nanti akan disampaikan oleh Syekhuna Kang Farihid langsung informasi dari Keraton Kanoman. Dan selanjutnya sesi yang kedua akan disampaikan berkait dengan babat sejarah tanah Bedakrep dan tanah Cibogo sebagai kebun syarif Gunung Raya dan sekaligus babat sejarah
tanah benda kerap yang akan disampaikan oleh Syekhuna Pangeran Komisi dari Keraton Kanoman. Lanjut yang ketiga nanti akan ada sesi tanya jawab. Silakan para bapak yang ingin menanyakan berkaitan dengan sejarah petang yang ada di Cirebon, insya Allah akan dijawab oleh narasumber langsung yang memiliki data faktual yang ada di Keraton Kanoman. Selanjutnya yang terakhir adalah pembacaan doa penutup. Itulah susunan acara yang insya Allah dinanti oleh kita semua. Dan selanjutnya marilah kita bersama mendengarkan langsung acara pokok bedah sejarah babat tanah benda kerep dan Cibogo. Sesi pertama pembacaan nasab benda kerep sampai kepada Sunan Gunung Cirebon akan disampaikan oleh Syekhuna Kanfarin dari Keraton Kanoman. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang kami hormati Pangeran Komisi yang mewakili Gusti Pangeran Patih Raja Muhammad Rasulullah. Yang kami hormati Cak Eko sebagai sesepuh Keraton Kanoman, yang kami hormati para kiai-kiai, para sepuh, para alim ulama, terutama yang kami hormati Sholahul Hajat Kiai Makdum Pesantren Cibogo, Kabupaten Cirebon. Ya, sederenge kula ngaturaken wonten kabupaten Pamajaran Keraton Pangeran Patih Raja Muhammad Rasulullah boten saged dugi mriki kanten diperintah Kanjeng Gusti Sultan cara-cara berobat Indramayu. Kados kula ngaturaken nyuwun kangge bahwa Pangeran Patih bisa hadir. Para hadirin yang kami hormati, saya diutus oleh Pangeran Patih Raja Muhammad Rasulullah untuk membedah babat tanah pesantren Benda Kerep dan juga pesantren Cibogo yang sesungguhnya cerita yang memang turun-temurun itu kiai-kiai Cibogo dan kiai Benda Kerep yang lebih paham. Jadi saya hanya diberi tugas oleh Pangeran Patih untuk menyampaikan berdasarkan data yang ada di keraton dan juga data yang sudah dicek, divalidasi oleh para sesepuh-sesepuh pesantren Benda Kerep dan pesantren Cibogo. Apabila ada data dan fakta yang tidak sesuai dengan yang diketahui oleh para hadirin semua, mohon untuk bisa dimaafkan. Untuk itu langsung saja yang tadi disampaikan oleh MC terkait dengan babat tanah pesantren Benda Kerep dan juga tanah pesantren Cibogo yang akan didahului dengan pembacaan nasab silsilah Mbah Soleh Benda Kerep sampai kepada Sunan Gunung Jati.
Mbah Soleh atau kita kenal dengan Yai Soleh Jauhar atau Mbah Soleh Zamzami niku putra dari Yai Mutaat bin Yai Muridin bin Yai Nuruddin bin Yai Bagus Yai Munjul bin Yai Geger Kalijaga bin Pangeran Sutajaya yang keempat bin Pangeran Dalem Anom bin Pangeran Dalem Sepuh bin Pangeran Sutajaya ketiga bin Pangeran Sutajaya kedua bin Pangeran Nata Manggala bin Pangeran Wirasuta Gebang bin Pangeran Dalem Arya Cirebon atau disebut Pangeran Sedang Kemuning, nama lainnya Pangeran Suwarga bin Maulana Muhammad Arifin Pangeran Sarean bin Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Itulah nasab yang bisa saya sebutkan dari Mbah Soleh sampai kepada Sunan Gunung Jati Cirebon. Sebelum sampai kepada pesantren Benda Kerep dan pesantren Cibogo, mari coba kita pelajari bagaimana perjuangan Sunan Gunung Jati dan tata aturan trah Keraton Pakuwati Cirebon hingga kemudian sampai pada kesultanan yang ada di Cirebon. Di antaranya adalah Kesultanan Kanoman dan Kesultanan Kasepuhan. Sunan Gunung Jati lahir tahun 1448. Lahir di Mekah. Setelah lahir di dalam Babat Cirebon yang dibacakan di Keraton Kanoman setiap tanggal 1 Muharram, diceritakan bahwa beliau setelah lahir dibawa tawaf keliling Ka'bah. Bapaknya bernama Maulana Syarif Abdullah bin Maulana Ali Nurul Alim bin Ahmad Syah Jalaluddin bin Syekh Husain Jumadil Kubro bin Ahmad Syah Jalaluddin bin Sayyid Abdullah Kanuddin Azmat Khan bin Sayyid Abdul Malik Al-Gujarat bin Muhammad Sahib Marbat Hadromaut bin Sayyid Alawi Amul Faqih bin Sayyid Ali Khalil Qasam bin Sayyid Alawi Athani bin Muhammad Sahib Busawmi'ah bin Sayyid Alawi Awal bin Sayyid Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa bin Isa An-Naqib bin Muhammad An-Naqib bin Ali Ridho bin Muhammad bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain bin Imam Ali radhiyallahu anhu wa Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunan Gunung Jati lahir tahun 1448 Masehi dari pasangan Maulana Syarif Abdullah
dengan Nyai Mas Ratu Rara Santang atau masyhur disebut dengan Syarifah Mudaim atau disebut Nyai Ratu Panatagama ing Gunung Sembung binti Prabu Siliwangi atau disebut dengan Prabu Jaya Dewasa yang bergelar Prabu Siliwangi. Beliau lahir, kemudian setelah itu menuntut berguru ke beberapa guru. Di antaranya adalah Syekh Najmuruddin Al-Kubro, berguru kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari, berguru kepada Datuk Barul, berguru kepada Syekh Bentong, berguru kepada Sunan Ampel, dan guru-gurunya yang lain ketika belajar di Baghdad. Usia 20 tahun, Sunan Gunung Jati sudah mempelajari tasawuf dan sudah ahli dalam tasawuf. Di dalam naskah Purwaka Carubanagari yang ditulis oleh Pangeran Arya Carbon yang selesai tahun 1720 Masehi, diceritakan bahwa nama Sunan Gunung Jati atau Maulana Syarif Hidayatullah itu sangat banyak dan beragam. Ketika berguru kepada Syekh Najmuruddin Al-Kubro, dikasih nama yaitu Arematullah. Ketika berguru kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari, diberi nama Madhurullah. Ketika berguru kepada Datuk Barul, disebut Wujudullah. Ketika berguru kepada Maulana Ishak, bapaknya Sunan Giri yang berada di Pasai, disebut Abdul Jalil. Dan ketika hasil musyawarah Wali Songo Jawa Dwipa yang ada di dalam babat tanah Sunda, tanah Cirebon, tulisan Pangeran Ramaguru Sulaiman Sulendraningrat, disebutkan bahwa namanya lengkapnya adalah Ingkang Sinuhun Jati Purbawisesa Sayyidin Panetep Panatagama Khalifatur Rasulullah untuk di zaman ing tanah Sunda. Itulah nama panjang Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Azmat Khan. Sunan Gunung Jati menikah dengan beberapa istri, di antaranya yang pertama adalah Nyai Babadan, kemudian menikah dengan Nyai Tepasari, kemudian menikah dengan Nyai Kawunganten, kemudian menikah dengan Nyai Syarifah Baghdad, kemudian menikah dengan putri Cina bernama Putri Ongtinmyo, putri dari Kaisar Hongji atau Kaisar Yunglo. Kemudian juga menikah dengan Nyai Papumwati binti Pangeran Cakrabuana Haji Abdullah Iman Ki Somadullah Pangeran Walang Sungsang. Kemudian menikah dengan istrinya yang menurut cerita itu seorang putri dari Raja Lampung yang belum disebutkan namanya. Istrinya sangatlah banyak dan tidak mungkin disebutkan satu persatu karena saking banyaknya. Itu baru yang diketahui, belum diketahui. Dari pernikahan beliau dengan Nyai Kawunganten mempunyai putra Pangeran Sabakingking atau Maulana Hasanuddin dan Ratu Winaon. Dari pernikahan beliau dengan Syarifah Baghdad mempunyai putra, yang pertama Pangeran Jaya Kelana, yang kedua Pangeran Brata Kelana. Dari pernikahan beliau dengan Nyai Tepasari berputra Pangeran Muhammad Arifin dan Ratu Wulung Ayu. Dari pernikahan beliau dengan Nyai Rara Kerta, anak Pangeran Cakra, yaitu berputra Pangeran Trusmi atau Pangeran
Wilayatullah atau Ki Sarma'ana atau Pangeran Mangkurat Sari. Dari pernikahan beliau dengan Putri Ong Tinio, mempunyai putra masih kecil tapi wafat duluan. Sementara dari pernikahan beliau dengan Nyai Ratu Pakungwati tidak beroleh putra. Itulah nama-nama istri Sunan Gunung Jati beserta anaknya yang termaktub dalam beberapa historiografi naskah-naskah kuno Cirebon. Salah satunya adalah Purwaka Caruban Nagari dan Negara Kereta Bumi, tulisan Pangeran Wangsakerta. Sunan Gunung Jati atau Maulana Syarif Hidayatullah itu adalah seorang wali agung, disebut wali kutub, sehingga kemasyhurannya, keilmuannya, ketakwaannya sangat luar biasa. Ini yang menjadi patokan, yang menjadi cikal bakal, yang melahirkan para dzurriyyah Azmat Khan yang ada di Cirebon dan wilayah-wilayah yang lain. Termasuk adalah pesantren Benda Kerep dan pesantren Cibogo. Abad 18, sekitar tahun 1750, seorang penghulu keraton Kanoman di masa Sultan Raja Muhammad Khairuddin yang memerintah tahun 1798 sampai tahun 1803, beliau keluar dari keraton karena tidak mau kooperatif dengan kolonial. Mbah Mukoyim diceritakan menikah dengan seorang putri Ki Entol Rujit Nala, penguasa Situ Patok, yang bernama Nyai Ratu Randulawa. Dari pernikahan itu lahirlah Nyai Khalifah. Nyai Khalifah mempunyai putri Nyai Aisyah. Nyai Aisyah menikah dengan Kiai Pangeran Muta'ad, lalu berputra, di antaranya adalah Mbah Soleh Zamzami, dan kemudian adiknya adalah Kiai Abdul Jamil untuk pesantren Cirebon. Berdasarkan cerita yang sudah divalidasi oleh beberapa sesepuh pesantren Benda Kerep, bahwa Mbah Soleh Zamzami lahir tahun 1800, wafat sekitar tahun 1917. Satu versi mengatakan usianya 120 tahun sebagaimana Sunan Gunung Jati. Satu versi mengatakan usia 117 tahun. Ini menunjukkan bahwa Mbah Soleh Zamzami usianya sangat panjang dan sangat sepuh. Beliau adalah guru para kiai-kiai Cirebon di bawahnya. Dan Kiai Soleh sendiri berguru kepada beberapa guru. Di antaranya adalah Kiai Anwaruddin Krian yang waktu itu berada di Gegunung Sumber. Kiai Anwaruddin Krian merekomendasikan kepada Mbah Soleh Zamzami untuk babat tanah alas yang nanti akan dibangun sebuah pesantren guna syiar Islam dan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Maka ditemukanlah yang disebut alas Cimawoh, yang kemudian masyhur disebut Benda Kerep. Di tanah itulah Mbah Soleh Zamzami kemudian membabat alas atau babak yaksa pesantren Benda Kerep. Sebelum Mbah Soleh sudah ada yang lebih dulu membabat tanah alas Cimawoh, akan tetapi gagal, yaitu Mbah Kilayaman atau Syekh Kilayaman yang makamnya di Tengah Tani dan masjidnya di Kaliwungu. Akan tetapi itu tidak berhasil. Dan yang berhasil membabat tanah alas Cimawoh
atau yang masyhur disebut Benda Kerep adalah Mbah Soleh Zamzami yang membabat tanah itu pada masa Sultan Raja Muhammad Zulkarnain, Sultan Kanoman ke-8 yang memerintah tahun 1873 sampai tahun 1934. Dalam hal ini bahwa babat tanah alas pesantren Benda Kerep yang dibangun oleh Mbah Soleh itu tidak lepas dan tidak bisa dilepaskan dari Keraton Kanoman, khususnya Sultan Raja Muhammad Zulkarnain, Sultan ke-8 Keraton Kanoman. Di tanah itulah agama Islam, ilmu tasawuf, termasuk di dalamnya ajaran tarekat Syatoriyah berkembang pesat dan sampai sekarang. Tarekat ini juga yang dipelajari di Keraton Kanoman dengan simbolnya adalah iwak telu sirah sanunggal, yang di dalam kepala ikan itu terdapat kalimat zat, af'al, dan sifat. Di dalam tarekat Syatoriyah itu di keraton sendiri banyak ditulis tentang ajaran-ajaran tarekat Syatoriyah, termasuk di dalamnya adalah ajaran martabat 7. Oleh karena itu, babat pesantren Benda Kerep, ajaran-ajarannya termasuk di dalamnya adalah tarekat Syatoriyah, tidak bisa dilepaskan dari Keraton Kanoman yang sama-sama juga mengajarkan tarekat Syatoriyah. Dalam hal ini berarti ada kesamaan antara keraton dengan pesantren. Karena apa? Visi dan misinya adalah sama, yaitu syiar agama Islam. Mbah Soleh Zamzami atau Mbah Soleh Jauhar, beliau dari garis ibu masih dari keturunan Keraton Kanoman, sementara dari garis ayah beliau keturunan Pangeran Wirasuta Gebang, yaitu adik daripada Panembahan Ratu pertama atau Maulana Pangeran Mas Muhammad Zainul Arifin yang memerintah tahun 1571 sampai 1649 Masehi. Jadi sangat jelas bahwa Mbah Soleh garis keturunannya sangat kuat, baik dari jalur ibu maupun dari jalur ayah. Dan sekarang kepada keturunannya merupakan keturunan dari Sunan Gunung Jati, yaitu dari dua muara besar, yaitu Pangeran Wirasuta dan juga Panembahan Ratu pertama. Keduanya merupakan dua aliran sungai besar Duriah yang sampai kepada Sunan Gunung Jati. Sementara Sunan Gunung Jati secara silsilah adalah dua muara sungai besar dari Trah Prabu Siliwangi, Kesangyangan, dan dari Trah Sultan Syarif Abdullah para Nabi, atau dari jalur Sayyid Anwas dan juga dari jalur Sayyid Anwar bin Sis bin Adam alaihissalam. Maka Mbah Soleh beserta keturunannya yang sekarang berada di pesantren Benda Kerep dan pesantren Cibogo merupakan dzurriyyah Sunan Gunung Jati yang garis keturunannya masih tercatat di keraton sampai hari ini dan tidak pernah putus. Begitu pula dengan pesantren Cibogo yang dibangun oleh Kiai Suyuti bin Mbah Muslim bin Mbah Soleh yang waktu itu di sini masih bernama Kebon Syarif. Kebon Syarif secara nama dalam ilmu toponimi ditandai bahwa ini merupakan tempatnya para syarif
yaitu turunan dari Sunan Gunung Jati, yaitu Maulana Syarif Hidayatullah. Maka dari itu pesantren Cibogo yang dibangun oleh Kiai Suyuti antara tahun 1939 sampai 1943 merupakan terah dari Mbah Soleh dan terah dari Sunan Gunung Jati. Akan tetapi nama Kebon Syarif itu kalah masyhur dengan nama Cibogo, sehingga yang lebih kita kenal adalah pesantren Cibogo, bukan pesantren Kebon Syarif. Sementara Kebon Syarif sendiri merupakan nama yang di dalamnya mengandung cerita bahwa di tanah ini merupakan tempatnya para syarif. Diceritakan juga dari sumber-sumber lokal bahwa sebelum tanah ini dibangun oleh Kiai Suyuti, Mbah Soleh pernah juga ke sini. Oleh karena itu, yang dibangun oleh Kiai Suyuti bukan ngarang-ngarang, bukan asal-asal, tapi merupakan tanah yang pernah disinggahi, yang pernah menjadi petilasan dari Mbah Soleh sendiri. Itulah secara singkat saya ceritakan sejarah tanah pesantren Benda Kerep dan pesantren Cibogo. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun disampaikan dumateng ingkang mewakili Kang Farihin yang telah membacakan nasab Benda Kerep sampai kepada Sunan Gunung Jati Cirebon. Lajengipun sesi kaping kali yaitu pembacaan babat Kebon Syarif Gunung Raya Cibogo dan sekaligus juga babat sejarah tanah Benda Kerep akan langsung aja disampaikan oleh narasumber kita, Batil Mukarrom Pangeran Komisi dari Keraton Kanoman. Langsung Olah enggak sudah diperintahkan langsung ke acara ingkang kaping 3, yaitu tanya jawab atau sedikit diskusi kecil antara kita selaku pemerhati dan mukibin kepada langsung narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dipersilakan. Enggak, barangkali ada yang mau bertanya. Ada Pak? Tolong sebutkan nama, kemudian juga alamat. Yang mau bertanya langsung bisa biar jelas. Atau sudah jelas? Biar pulang jelas, tidak membawa unek-unek, tidak membawa keraguan berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan. Jika hasil kita menyelenggarakan pertemuan malam hari ini pulang bawa sesuatu yang benar. Oke, mangga. Ngapunten mugi nyuwun penjelasan tentang putra istri maaf istrinya pemaisuri Kanjeng Syarif itu kata itu mohon untuk dijelaskan
kata itu karanten atau kenapa apa meninggal kemudian menikah lagi atau nah ini ku sebatas gagal paham karena kan patokan Islam itu kan 4 gitu itu ngapunten mungkin kan Langsung lawan. Dik, Mas. Sunan Gunung Jati pertama kali datang ke Cirebon itu tahun 1470. Beliau menikah dengan Nyai Babadan tahun 1471. Tapi nggak berlangsung lama. 1477 Nyai Babadan wafat. Lalu beliau menikah lagi dengan Nyai Kaunganten tahun 1477 yang nanti lahir Pangeran Sabakingking atau Maulana Hasanuddin Banten yang lahir tahun 1478 dan Ratu Winaon. Kemudian ketika beliau diangkat sebagai raja di Keraton Pakungwati yang waktu itu belum ada istilah kanoman maupun kasepuhan, beliau menikah sebelumnya tahun 1478 menikah dengan Nyai Pakungwati, anak dari Pangeran Cakra. Pakungwati juga tidak berumur panjang. Beliau juga kemudian menikah lagi dengan Ongtin tahun 1481 atau 83 versi yang lain. Ongtin pun tidak berumur panjang. Hanya 4-5 tahun beliau hidup di Cirebon. Lalu kemudian wafat dan dimakamkan di Astana Gunung Sembung atau Girinur Saptarengga yang sekarang menjadi komplek pemakaman Sunan Gunung Jati. Beliau kemudian menikah lagi dengan Syarifah Baghdad. Lahir Pangeran Jayakelana dan Pangeran Jatakelana. Lalu kemudian beliau menikah lagi dengan Nyai Tepasari karena dalam rangka visi dan misi Islamisasi, bukan karena ego pribadi, bukan karena kemauan sendiri, tapi karena visi misi Islamisasi, maka menikah dengan anaknya Ki Gede Babadan yang waktu itu belum Islam. Ketika menikah masuk Islam, seluruh rakyat separuh dari Mojopahit Islam semua. Maka yang dikedepankan dalam hal ini bukan menikahnya, tapi Islamisasinya. Efeknya adalah menikah. Kira-kira begitu. Dan kemudian beliau juga menikah lagi dengan Nyai Rarakerta, anak Pangeran Cakrabuana, karena dengan Pakungwati tidak beroleh putra. Maka menikah dengan Nyai Rarakerta dalam rangka pengembangan pesantren di Jatimerta. Jadi Jatimerta itu nama dari anaknya Pangeran Cakra. Sekarang jadi nama sebuah wilayah. Jatimerta, Alaskonda, Jemaras itu nama-nama anak dari Pangeran Cakra yang menikah dengan Nyai Rasajati di Maulana Ibrahim Samarkand bin Maulana Syekh Hussein di Madinah Kubro. Jadi Pangeran Cakra adalah saudara ipar Sunan Ampel karena menikah dengan saudaranya Sunan Ampel yang bernama Nyai Rasajati. Dan pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Nyai Rarakerta, anak dari Pangeran Cakra dengan Nyai Rasajati itu beroleh putra Pangeran Mangkurat Sari yang kemudian melahirkan para dzurriyyah di pesantren Balerante dan juga di pesantren Kali Sapu, yakni Syekh Tolhah bin Kyai Tolabuddin, pengamal tarekat Ubrowiyah
Kholwatiyah dan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Jadi sebab pernikahan beliau dengan para istri-istrinya bukan karena sebab keinginan pribadi, tapi visi dan misi Islamisasi. Dan juga tidak sekaligus, tapi ketika wafat menikah lagi, wafat menikah lagi. Jadi tidak langsung, tetap sesuai dengan protokol fikih. Kira-kira begitu kan? Mangga yang lain? Ada? Kalau tidak ada, langsung barangkali kan berkaitan dengan masalah trah yang sekarang yang ada di Kesultanan Kasepuhan, gitu kan. Jadi sudah disinggung ya berkaitan dengan apa namanya Pak Zulkarnain, gitu kan, dengan siapa? Bin Pak Elang Arif, kemudian bin siapa? Maulana, kemudian sampai ke Alexander. Mohon kejelasan karena inilah barangkali muara persoalan sehingga terjadi gonjang-ganjing. Mangga. Tahun 1677 Cirebon terbagi menjadi dua sultan, tapi keratonnya masih satu. Ini menurut data-data sejarah baik di Purwaka, negara Kertabumi maupun naskah-naskah catatan VOC. Sebelumnya tahun 1650 Panembahan Girilaya atau Pangeran Karim atau Pangeran Putra itu menjadi tahanan terhormat Mataram selama 12 tahun sampai 1662. Kedua putranya, Pangeran Martawijaya yang kelak bergelar Sultan Sepuh dan juga Pangeran Kartawijaya yang kelak bergelar Sultan Anom dibawa ke Mataram. Lalu kemudian tahun 1677 ada penyerangan ibu kota Mataram oleh Trunojoyo, Montemoreno dan juga Kareng Galesong, anak Sultan Hasanuddin Makassar, karena kecewa dengan perjanjian Bungaya. Dalam penyerangan itu Raja Mataram Amangkurat I, anaknya Sultan Agung Hayatrokusumo, Raja Mataram gugur di Tegalwangi, sehingga beliau bergelar Sunan Tegalwangi. Dari situ kemudian Pangeran Marta Sultan Sepuh dan Pangeran Karta Sultan Anom itu kemudian terpisah. Martawijaya Sultan Sepuh berada di Kediri bersama dengan Pangeran Blitar. Kartawijaya Badruddin berada di Madura dengan Trunojoyo. Dalam sumber-sumber sejarah diceritakan bahwa yang pertama kali pulang ke Keraton Pakungwati adalah Pangeran Kartawijaya Badruddin Kanoman. Sultan Agung Tirtayasa atau Ageng Tirtayasa, paman dari Badruddin atau Pangeran Kartawijaya, menyarankan kepada Pangeran Wangsakerta untuk segera menobatkan Sultan Anom Kartawijaya ini sebagai putra mahkota. Karena di masa itu merupakan masa transisi. Kemudian setelah itu Wangsakerta tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh Sultan Agung Tirtayasa karena menunggu kakaknya, yaitu Pangeran Martawijaya. Meskipun istilah sepuh dengan Anom sendiri masih harus dipertanyakan dan masih bisa diperdebatkan secara ilmiah, karena korelasi Anom dengan sepuh itu selalu antara korelasi ayah dengan anak, bukan kakak dengan adik. Prabu Siliwangi dulu bergelar Prabu Anom. Prabu Sepuh adalah bapaknya, Prabu Dewa Niskala. Yai Abdullah bin Mubarak disebut Aba Sepuh, pendiri Suryalaya.
anaknya disebut Abah Anom. Pangeran Cakra disebut Prabu Anom, bapaknya Prabu Sepuh. Maka korelasi antara Anom dengan Sepuh dalam sejarah selalu berhubungan antara ayah dengan anak, bukan bukan kakak dengan adik. Versi berikutnya menurut naskah Gamel bahwa kata Kanoman itu berasal dari kata Kamanoman, artinya terah para raja. Jadi kalau orang-orang Gamel pengen ke Anom berarti pengen ke raja. Maka Anom di sini diartikan sebagai raja atau terah para raja. Di dalam naskah Klayan buku 4, ketika Syekh Datul Kafi itu berada di Kanoman. Nah, Kanoman di sini menunjukkan wilayah atau berasal dari kata Kanu Ambuan di dalam suluk Abdul Jalil. Maka Anom apa Kanu Ambuan adalah induk. Maka tidak heran kalau Kanoman melahirkan Kacerbonan dan juga Kaprabonan, karena Kanoman sebagai induk dari kedua institusi. Kembali kepada Marta dan Kartawijaya Badruddin. Tahun 1677 adalah fase yang disebut Kesultanan. Ini harus diketahui bahwa fase pertama pemerintahan Cirebon adalah Pakubuan di era Pangeran Cakra. Fase berikutnya adalah Kasunanan di masa Sunan Gunung Jati. Fase berikutnya adalah Panembahan sampai 1677. Baru yang terakhir adalah fase Kesultanan. Jadi tidak tepat kalau mengatakan Sunan Gunung Jati sebagai sultan. Tidak tepat, karena konteksnya beda. Karena fase-fase kesultanan adalah fase-fase yang sangat rawan dengan politik. Politik antara Mataram, VOC dan juga Banten. Oke, 1677 sultannya ada 2, tetapi keratonnya masih 1. Posisi pertama oleh VOC diatur. Yang menempati posisi pertama adalah Sultan Sepuh. Posisi kedua adalah Sultan Anom. Posisi ketiga adalah Panembahan Tohpati Wangsakerta. Kalau Sultan Sepuh wafat, penggantinya adalah Sultan Anom. Maka Sultan Anom posisinya sebagai Sultan Sepuh. Posisi berikutnya adalah Panembahan Tohpati Wangsakerta. Dan posisi ketiga adalah anak dari Sultan Sepuh. Dalam perjanjian Cirebon tanggal 7 Januari tahun 1681, di situ menceritakan bahwa tahun 81 Cirebon sudah menjadi vasal dari VOC. Artinya sudah redup kedaulatan oleh VOC. Karena VOC ingin menguasai seluruh tanah-tanah dan juga komoditi ekspor Cirebon yang paling nomor 1. Maka fase kesultanan adalah fase yang sangat rawan dengan politik. Sampai tahun 1752 aturan pergantian tahta sultan diatur oleh VOC. Posisi pertama, posisi kedua, posisi ketiga itu diatur oleh VOC. Baru setelah 1752 keturunan para sultan itu berlanjut pada putra mahkota, yaitu anak pertama laki-laki dari Ibu Permaisuri. Sultan Sepuh Martawijaya beroleh putra Sultan Jamaluddin.
Jamaluddin berputra Sultan Zainuddin awal. Zainuddin berputra Sultan Zainuddin Amir Sena. Zainuddin Amir Sena berputra Sultan Sofiyuddin Matangaji. Aturan pergantian tahta sultan itu diatur bahwa yang menjadi raja adalah anak pertama dari ibu permaisuri. Permaisuri itu ibunya adalah ratu, bukan orang luar. Keraton Kanoman sampai hari ini masih konsisten melanjutkan trah pergantian tahta sultan secara komitmen dan konsekuen menurut pepakem adat, yaitu dari trah ibu ratu atau ibu permaisuri. Di fase Kesultanan Kasepuhan, setelah terbunuhnya Sultan Matangaji tahun 1786, yang menurut cerita riwayat dari para kiai-kiai yang masyhur diceritakan bahwa beliau dibunuh oleh patihnya, yaitu Ki Muda yang berasal dari Majalengka. Ini tercatat di dalam sejarah silsilah yang ada di Prabona. Di Kanoman pun tercatat bahwa setelah Matangaji memang sudah tidak pada trah yang sesungguhnya. Akan tetapi peristiwa sejarah tidak bisa kita revisi. Sejarah berbicara apa yang terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi. Malang nasibnya karena Matangaji dibunuh oleh Ki Muda patihnya sendiri dan oleh kerisnya sendiri yang konon dibunuh di daerah Matangaji yang sekarang di wilayah Sumber. Itu kemudian dari situ di Kasepuhan mengalami genocide. Dan ini yang kemudian menjadi sejarah yang bisa dikatakan sebagai yang sejarah petang orang menyebutnya. Tapi ini sudah menjadi rahasia umum, semua orang pada tahu. Akan tetapi itu peristiwa sejarah yang terjadi. Takdir harus seperti itu. Maka yang terjadi di Kasepuhan itu adalah peristiwa kudeta. Dan itu selama beratus-ratus tahun, 200 tahun lebih. Pasang surut di Cirebon, di Kasepuhan itu bukan dari keturunan Sultan Sofiyuddin Matangaji. Akan tetapi sebagaimana dikatakan di awal bahwa itu adalah peristiwa kudeta dan itu sejarah yang terjadi, bukan yang seharusnya kita kehendaki terjadi. Maka dari itu peristiwa-peristiwa yang semacam itu memang tidak hanya terjadi di Cirebon, tapi juga mungkin hampir terjadi di seluruh keraton-keraton yang ada di Nusantara. Setiap peralihan tahta sangat rawan dengan adanya konflik, pertentangan, dan juga kudeta. Maka dari itu, kalau kita berbicara tentang Kasepuhan, saya yakin semua sudah pada tahu. Tapi kalau kita mau kembali kepada pepakemnya, sini ada sesepuh dari keraton, ada Cak Eko, ada Pangeran Kudus yang lebih tahu daripada saya, bahwa aturan pergantian tahta sultan itu harus dia adalah putra mahkota, anak pertama dari ibu permaisuri. Silakan dicek. Dan itu berlangsung dari generasi ke generasi. Setiap sultan punya ratu dan punya permaisuri. Data itu ada di dalam data kompleks pemakaman Astana Gunung Simbung, kompleks makam Sunan Gunung Jati. Di situ tertera nama-nama ratu dalam, siapa saja, istrinya siapa. Itu aturannya seperti itu. Maka yang terjadi di Kasepuhan adalah peristiwa sejarah
yang kita semua sebenarnya tidak menghendaki itu terjadi. Tapi peristiwa sejarah tidak bisa kita revisi. Yang terjadi seperti itu, bukan seperti ini yang pengennya kita. Maka silakan para panjenengan semua bisa mempelajari, bukan hanya ikut-ikutan terkait dengan sejarah yang ada di Keraton Tuhan, agar kita semua memberikan statement-statement ataupun kata-kata di media sosial bukan tanpa dasar, tapi ada dasar, ada data, dan ada fakta yang melandasi kenapa harus berbicara seperti ini. Maka itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan sejarah yang ada di Keraton Kanoman dan Kasepuhan. Kira-kira begitu. Oke, sekiranya cukup. Masih ada? Kalau sudah tidak ada berarti kita tutup. Masih ada? Satu lagi ya. Kalau yang masih ada maka kita Kemudian Pak Sumber, saya akan tanya, anak daripada Jainuddin Amir Sera itu siapa-siapa saja, dan anak dari Sultan Matahari itu siapa-siapa saja. Ya jelas, setelah Sultan Matahari terbunuh, apakah Sultan Matahari terbunuh di depan Masjid Agung Sang Cipta Rasa atau di daerah Matahari? Itu akan ada versinya kan macam-macam. Jadi setelah peristiwa itu, apa yang dilakukan oleh Julia Kanjeng Gusti Sinungun setelah pemerintahan kesepuan itu diobok-obok oleh Belanda, apakah Julia Kanjeng Gusti Sinungun melakukan perlawanan atau bagaimana? Terima kasih. Di antara anak-anak Sultan Zainuddin Amir Sena adalah Pangeran Arya Kidul, Pangeran Arya Wetan yang menurunkan Kiai Sulaiman Jamaluddin, pendiri Pondok Pesantren Gontor Cirebon, menantu dari Kiai Hasan Besari. Kemudian adalah Pangeran Abul Hayat atau disebut Pangeran Surya Negara, dan juga Sultan Safiuddin Matahari sendiri. Akan tetapi nasib sudah menjadi gugur. Ternyata Sultan Matahari tidak mempunyai putra. Di Keraton Kanoman, di data silsilah yang ada, para sultan-sultan termasuk Sultan Matahari itu tidak tercatat mempunyai putra satu pun. Sehingga kudeta yang dilakukan oleh kolonial ini berjalan mulus. Lalu apa yang menjadi sikap para zuriat Sunan Gunung Jati waktu itu? Waktu itu kekuasaan pemerintahan ditentukan, diatur oleh POC. Sehingga perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh keturunan Sunan Gunung Jati adalah keluar dari keraton, yaitu membangun pesantren. Maka di abad 18, yaitu adalah masa-masa berdirinya pesantren, Bunda Pesantren abad 18, Babakan Ciwaringin abad 18, Balerante abad 18. Itu semua adalah pesantren-pesantren yang berdiri di abad itu. Karena perlawanannya tidak mungkin dilakukan di keraton. Kalau perlawanan dilakukan di keraton, itu nasibnya akan seperti Banten, luluh lantak pesantrennya, keratonnya, luluh lantak. Maka perlawanan yang dilakukan oleh zuriat Sunan Gunung Jati keluar dari keraton, membangun pesantren, termasuk Mbah Soleh, termasuk Kiai Said, termasuk Kiai Jarun Upen, termasuk Kiai Muhtadi yang di Winong, termasuk Kiai Muhammad Arjain. Semua keluar dari pesantren, keluar dari keraton, membangun pesantren sebagai syiar Islam dan juga perlawanan terhadap kolonial. Maka dari sini muncul perang gerilya, perang yang dilakukan di wilayah-wilayah hutan, di sungai,
di lembah-lembah. Karena yang menguasai Medan adalah orang-orang pribumi atau orang-orang lokal. Dan yang menjadi malangnya lagi adalah jenazah Sultan Matangaji itu yang mengurus adalah Pangeran Raja Kanoman, anak Sultan Khairuddin, Sultan keempat. Dan setelah kewafatan Sultan Matangaji dan kewafatan Pangeran Raja Kanoman, yang nanti kemudian meletus perang Pedongdong. Bahkan sebelum itu, perlawanan yang dilakukan oleh turunan-keturunan Sunan Gunung Jati beserta laskar barisan santri adalah perang Sabil, yaitu perang melawan kolonial, bukan hanya mereka sebagai orang kafir, tapi juga sebagai penjajah yang membumi hanguskan keturunan-keturunan Sunan Gunung Jati. Karena di tahun-tahun itu ada program mengurangi para pangeran. Otomatis orang-orang yang dianggap memberontak, yang dianggap menjadi cikal bakal pelawan kepada kolonial Hindia Belanda dan VOC, maka akan diburu dan dibunuh. Maka tidak heran kalau kiai-kiai tidak memakai gelar pangeran ataupun raden ataupun elang. Karena kalau sampai ketahuan di tahun-tahun itu, maka akan diburu, akan dibunuh oleh kolonial. Maka di beberapa pesantren, termasuk yang pernah saya survei di pesantren di Babakan, itu haram menggunakan gelar-gelar bangsawan. Haram di sini bukan berarti haram beneran, tapi karena waktu itu kalau memakai gelar elang atau raden atau pangeran, itu akan ketahuan oleh kolonial. Maka tidak heran para pinangeran yang keluar dari keraton memakai nama samaran. Misalnya Bagus Ranging, Bagus Jabing, Nairem, Bagus Serit. Itu nama-nama samaran yang kemudian menjadi nama julukan. Tidak memakai nama asli. Karena kalau sampai ketahuan mereka zuriyah Sunan Gunung Jati, bakal dihabisi oleh kolonial. Dan yang menangkap pasukan Bagus Serit dalam perlawanan zuriyah Sunan Gunung Jati kepada kolonial ternyata adalah dari orang-orang pribumi kita sendiri yang berkhianat memihak kepada kolonial. Jadi kolonialisme yang ada di Cirebon dan di Nusantara ini tidak lepas dari peran-peran pribumi yang berkhianat karena lebih suka dikasih uang gulden ketimbang berjuang menegakkan syiar Islam dan juga pelurusan terah Sunan Gunung Jati. Itu sejarah menceritakan seperti itu. Maka inilah yang terjadi. Jadi yang dilakukan zuriyah Sunan Gunung Jati keluar dari keraton, membangun pesantren, mengembangkan syiar agama Islam. Karena kalau sampai perlawanan dilakukan di keraton, berhadapan langsung dengan keraton, maka bisa dipastikan keraton akan rusak dan tidak kita ketahui lagi sejarahnya. Mungkin ritual juga nggak ada, karena bangunan itu nggak ada, sama seperti Banten. Dan perlu diketahui bahwa satu-satunya keraton yang ada di Nusantara yang masih utuh sejak dibangun tahun 1452 atau 54 itu adalah Keraton Cirebon. Keraton yang lain Demak, Pralaya, Keraton Pajang, Pralaya, Kertasura, Pralaya. Hampir semua keraton Pralaya sendiri, kecuali Keraton Cirebon yang masih utuh, masih bisa kita lihat. Mungkin nggak seindah Jogja, mungkin nggak seindah Solo, tapi ruhnya, spiritualnya masih ada di dalamnya. Ini yang perlu menjadi catatan kita bersama. Silakan bisa kita pelajari, cek di beberapa sumber-sumber sejarah bahwa Cirebon merupakan keraton yang masih utuh dari dulu sampai sekarang. Seandainya zuriyah Sunan Gunung Jati melakukan perlawanannya di keraton,
kita nggak akan bisa melihat keraton kan. Tapi karena para zuriyah keturunan Sultan Hunujati ini, mereka orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, melihat ke depan, visioner, maka perlawanan terhadap kolonial dilakukan di luar keraton. Betapa tidak kita tahu bahwa cerita bahwa di Bendangker pernah diserang oleh golongan kolonial Hindia Belanda, tapi dengan karomahnya bahkan nggak kelihatan. Itu adalah perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh Buya Sunan Gunung. Membangun pesantren, membangun ilmu, membangun pengetahuan dalam rangka juga melawan kolonial. Dan kemerdekaan yang didapatkan sekarang itu adalah berkat perjuangan ulama dan santri. Waktu itu belum ada tentara, belum ada militer. Laskar santri dan ulama yang menjadi barisan terdepan dalam melawan kolonial Belanda. Dan siapakah ulama itu? Dan ulama itu adalah keturunan Sunan, keturunan Wali. Mbah Hasyim Asy'ari keturunan dari Mbah Sumbulasem marga Basyaiban dari jalur ibu, keturunan Jaka Tingkir dari jalur bapak. Mbah Soleh keturunan Sunan Gunung Jati, Kiai Abbas, Kiai Abdul Jamil, Kiai Amin Sepuh. Itu adalah mereka orang-orang pesantren yang juga orang-orang bangsawan Klaten. Jadi sampai pada fase perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, itu yang memerdekakan, yang berjuang gigih darah, nyawa, harta, itu adalah para kiai-kiai pesantren yang mana mereka adalah zuriyah Sunan Gunung Jati, khususnya Cirebon. Kira-kira begitu. Maksud atau narasumber yang mengurangi jawaban-jawaban, mudah-mudahan tidak puas. Kalau puas berarti tidak mencari. Oleh karenanya mudah-mudahan ketidakpuasan akan menjadi sebuah upaya kita untuk terus mencari jalan yang sesungguhnya. Sebentar Pak, satu lagi. Ya, Kan tadi di gunung ya, gunungnya itu apakah di di masjid Santri Terasa atau di Mata Haji? Menurut versi dari para kiai-kiai yang menurut Kiai Makar adalah sejarah amanah, itu di Mata Haji, bukan dieksekusi tapi dibunuh. Dibunuh itu berarti ya kriminal. Kalau eksekusi itu hukuman, ada proses pengadilan, ada proses sidang. Tapi beliau dibunuh di Mata Haji yang sekarang di Madura. Disitulah Sultan Safiuddin Mata Haji dibunuh secara keji dengan tulisnya sendiri oleh Imuda yang berasal dari alat baik, kita masuk ke acara terakhir, yaitu acara keempat, pembacaan doa penutup. Mangga sebagai penghormatan dipersilakan untuk bertemu dengan komisi dari Keraton.